Ya, saudaraku pendengar Persada FM dan 9 Radio Jaringan, Taman Satwa Taru Juruk akan melakukan pembenahan dengan mengadopsi konsep Taman Safari. Seperti apa informasinya? Saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Bimo Wahyu Widodo SPMSI, selaku Direktur Utama Taman Satwa Taru Juruk ya. Kemudian selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Bimo. Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak Isna kabarnya? dan Mbak Fiana ya ini ya. Betul sekali Pak Bimo. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Bimo? Alhamdulillah sehat. Sehat Satwanya dan semangat. sehat, karyawannya sehat, tumbuhannya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ye, Posisi ye. sekarang lagi ada di mana ini, Bapak? Saya di kantor ini. Lagi Ya. ada di kantor ya. Ya. Baik. Baik Pak Bimo, terkait revitalisasi TSTJ Solo nih yang menjadi konsep Taman Safari. Bisa dijelaskan ini Bapak mengenai revitalisasi TSTJ menjadi konsep Taman Safari ini nanti seperti apa? Oh ya, bisa langsung ya. Iya, silakan Bapak. Oke, jadi alhamdulillah Taman Satwa Taru Juruk ini untuk tahun ini bisa pecah telur begitu. Kita dengan arahan dari Mas Wali Kota, program revitalisasi Taman Satwa Taru Juruk bisa bergulir untuk tahun ini. Seperti diketahui bersama bahwa Taman Satwa Taru Juruk ini kan sejak tahun 76 sampai sekarang ini kan perbaikannya kecil-kecil, bertahap. Nah ini dirombak total begitu. Nah rombak totalnya itu ya meliputi nanti dari pagar yang dari sisi barat itu juga akan kita rombak karena sudah pagarnya juga sudah tua. Nah kemudian dari konsep Taman Safari itu adalah konsepnya nanti satwa-satwa itu tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kan ada di kandang dan rata-rata bentuknya kotak kan begitu. Nah nanti kandang-kandang ini akan lebih dibuat terbuka, satwanya juga bisa lebih bergerak bebas, pengunjung juga bisa melihat dengan enak. Prinsipnya adalah lembaga konservasi itu kan animal welfare itu ada 5 unsur. Yang pertama, satwanya jangan kehausan. Yang kedua, satwanya jangan kelaparan. Yang ketiga, satwanya jangan stres. Yang keempat, bisa hidup seperti di alam liar. Nah inilah konsep hidup seperti di alam liarnya ini yang kandang-kandangnya nanti akan dikonsep seperti Taman Safari. Bedanya adalah kalau di Taman Safari satwanya dilepas bebas begitu, kita jalan melihat satwanya naik mobil, ini kita tetap jalan kaki. Karena kan luasan kita 14 hektar. Jadi nanti konsepnya dari sisi kesejahteraan satwa terjaga, tadi kan saya sebutkan seperti hidup di alam liar. Dan yang kelima itu bisa berkembang biak. Nah nanti harapannya revitalisasi ini adalah kesejahteraan satwanya bisa lebih terjamin kembali. Sehingga dari sisi konservasi, sisi edukasi dan rekreasinya ketemu begitu. Nah harapan kami nanti setelah Lebaran program ini bisa berjalan mulai pembangunannya. Begitu Mbak? Ya. Iya, tadi dijelaskan kandangnya dibuat terbuka. Berarti masih ini dalam artian hewan satwa-satwanya itu masih dalam kandang begitu tapi lebih terbuka begitu ya Bapak ya? Iya, jadi kalau sebagai contoh itu kan orang utan itu kan kalau kandangnya itu nanti dikasih parit dan air itu nanti dia tidak akan lepas karena dia tidak bisa berenang sehingga nanti tidak perlu pagar tinggi lagi begitu sehingga pengunjung bisa melihat dengan tidak perlu pembatasan kandang tinggi ataupun pagar yang tinggi seperti itu. Nah itu konsepnya. Kemudian gajah nanti kandangnya juga diperbaiki sehingga tidak kelihatan kecil. Kalau sekarang ini kan memang di ruang terbuka, tapi kan konsepnya kan turun ke bawah begitu sehingga melihatnya kan dari pagar kelihatan gajahnya kecil. Nah nanti kalau sudah dibangun, diperbaiki, gajah nanti akan posisinya rata atau lebih tinggi dari pengunjung.
tapi tetap aman, gajahnya tidak akan keluar dari kandang seperti itu. Nah, jika nanti orang melihat gajah ya gajah beneran begitu, bukan terus gajah kelihatan kecil gitu. Oh begitu. Nah, kemudian harimau nanti juga kandangnya diperbaiki, konsep keamanannya tetap terjaga sehingga tidak viral seperti kemarin difoto dari atas kayaknya kurus. Nah seperti itu. Padahal satwanya juga sehat, memang ukurannya memang tidak boleh terlalu gemuk seperti itu. Jadi kita bisa melihat satwa itu memang seperti di alam liarnya begitu, Mbak. Begitu. Ya. Nanti apakah ada rencana penambahan luas tanahnya ini, Bapak? Kalau tambah luas tidak, tapi kan ini tanahnya juga masih luas. Jadi kalau kita mau membuat konsep yang terbuka seperti itu, masih cukup satwa-satwa yang ada sekarang ini dibuatkan kandang sesuai dengan ukuran gerak hidupnya begitu, dan masih memungkinkan menambah satwa lagi begitu, Mbak. Baik. Ini kemungkinan akan menambah satwa apa ini, Bapak? Hewan apa? Masih ini? rahasia. Oh, rahasia. Iya, biar nanti jadi untuk menarik surprise nanti ya. Jadi surprise. Kita nantikan saja ini, Bapak. Baik. Nah, kemudian untuk rencananya sendiri ini akan dimulai kapan, Bapak, untuk revitalisasinya ini? Ya, kami kini terus berkomunikasi, membuat perencanaan detail, termasuk scheduling, termasuk bentuk kandang, satwa apa saja, jalur masuk seperti apa, karena perbaikannya juga dari kandang, dari pintu depan, gerbang depan, kantor, itu semuanya nanti juga diperbaiki. Terus baru nanti bicara soal kandang display kan gitu. Nah, kandang display itu nanti arahnya kemana, kita bagi 7 zona. Finalisasi desain sedang dalam proses, jadi sabar dulu. Nanti ada ronde berikutnya kami akan melaunching ataupun menandatangani MOU, sehingga di sana pas penandatangan MOU itu sudah semakin detail jenis kegiatannya sampai nanti kira-kira buka lagi kapan untuk umum, jadinya kapan begitu. Kita tidak tutup, tapi sebagian kita bangun terus-menerus begitu. Baik. Ya. Nah, ini kan juga perombakannya juga total begitu ya, Bapak ya. Ini kemungkinan menghabiskan berapa waktu, berapa lama ini? Ya, nanti kalau waktunya nanti kami belum bisa jawab, ini sedang didiskusikan. Tapi targetnya ya 2023 itu harus selesai. Sudah selesai. Untuk tahap 1 ya. Kan ini ada fase 1, fase 2. Fase 1 aja 7 zona. Nah, nanti semoga 7 zona itu sudah selesai, terus nanti merambah ke zona yang di belakang atau di kebun binatangnya begitu. Ya. Baik. Mengenai revitalisasi ini, Bapak, nanti apakah satwanya akan dipindahkan sementara atau satwa tetap berada di TSTJ? Ya, jadi satwa tetap di TSTJ. Kandang itu nanti kalau dalam baru maupun yang lama diperluas, itu ada namanya kandang hok. Kandang hok itu adalah kandang sementara jika ada perbaikan ataupun satwanya sakit begitu. Jadi tidak ada permasalahan sih satwanya, ya tetap ada di area Taman Satwa Tarujuruk. Baik, kalau terkait satwanya sendiri nih, Bapak, sejauh ini bagaimana kondisi satwa ini? Karena kan sempat pandemi dan kemudian untuk jumlah pengunjungnya kan juga dibatasi. Apakah untuk satwanya ini kabarnya seperti apa? Iya, karena kemarin kan sempat ada isu gitu. Apa isunya yo? Iya kan, maksudnya hanya melihat dari videonya saja begitu kan, Bapak. Padahal kan tidak seperti itu. Betul, gitu. Ya ini. Silakan, jadi Bapak. Satwa selama pandemi kita ditutup. Saya masih ingat betul itu tanggal 13 Februari 2020. Maret. 13 Maret 2020 sampai sekarang kita berkomitmen bahwa pakan satwa itu tidak boleh dikurangi. Sampai sekarang hingga satwanya banyak yang sehat dan banyak yang melahirkan. Jadi kami protokol kesehatan untuk karyawan, protokol konservasi untuk satwa itu dijalankan dua-duanya. Jadi kami punya 2 protokol. Protokol konservasi mencegah penularan penyakit dari satwa ke manusia ataupun manusia ke satwa, itu kita jaga betul. Kebersihan kandang, makanan, kesehatan, dan semuanya kita 2 dokter hewan memantau terus kesehatan satwa setiap hari begitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang satwanya sehat,
Kalau soal kunjungan ya memang naik turun sesuai dengan SE Wali Kota yang berlaku. Tapi singkatnya sejak Oktober tahun kemarin sampai sekarang, kebijakan Wali Kota bahwa anak-anak boleh masuk didampingi orang tua yang sudah vaksin 2 kali ataupun 1 kali, menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ataupun menunjukkan vaksinnya, tingkat kunjungan dari kami sudah menuju normal begitu. Yang dibatasi hanya jumlah pengunjung maksimal. Seperti SE yang terbaru sekarang, ini kan maksimal bisa 15.000 pengunjung per hari. Nah, jadi tidak ada permasalahan soal tingkat kunjungannya. Yang penting anak-anak 12 tahun ke bawah boleh masuk, didampingi orang tuanya, atau kalau sekolah didampingi oleh gurunya yang sudah divaksin dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kami di dalam sendiri juga punya satgas internal untuk pencegahan COVID, sehingga kami menjaga kerumunan antar kelompok. Yang namanya satu keluarga kan pasti berkelompok. Nah, nanti antar kelompok inilah yang kalau bisa jangan terlalu berdekatan. Dan kami 14 hektar ini menerima 15.000 pengunjung pun mampu, tapi kenyataannya tanggal 1 Januari kemarin kami kedatangan pengunjung 8.000. Kemudian hari Minggunya tanggal 2 kalau nggak salah itu juga 8.000 pengunjung maksimal. Jadi belum sampai memenuhi kelebihan pengunjung berdesak-desaan begitu, kita tidak terjadi begitu. Kalau hari Sabtu begini, kalau tidak hujan ya bisa 2.500 pengunjung. Besok Minggu semoga hujannya juga sore gitu, pengunjungnya bisa 3.000 sampai 4.000 pengunjung. Jadi sebenarnya sudah mendekati normal gitu, Mbak. Iya, jadi sekarang ini sudah bisa dikunjungi seperti mendekati normal begitu. Iya, itu untuk betul. Jam bukanya sampai tutupnya sendiri sampai jam berapa ini, Bapak? Kita buka jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi pengunjung bisa masuk atau membeli tiket jam 4 sore, nanti pas maghrib memang harus kosong area di Taman Satwa Taru Juruk untuk keamanan kita bersama semuanya. Gitu. Bukanya setiap hari ya Bapak ya? Setiap hari, 365 hari. Iya, tapi Mbak, tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dan kemudian saya tambahi lagi soal protokol kesehatan itu pengunjung saya sudah menilai sudah baik semuanya, baik nanti cuci tangannya, kemudian pakai masker, itu sudah bagus. Kemudian yang kurang itu adalah bergerombol. Ini yang kadang-kadang kami harus memberi peringatan. Yang di luar protokol kesehatan itu loh, 2 masalah. Yang pertama itu adalah membuang sampah sembarangan. Ini tolong please, nyuwun tulung. Kalau membuang sampah tolong dibuang pada tempatnya. Kami sudah menyediakan 350 kotak sampah begitu, sehingga membantu kebersihan kami, tenaga kebersihan kami juga keindahan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, jangan ngasih makan satwa sembarangan, karena satwanya sudah kami jadwal makannya dan makannya sudah terjamin. Misalkan nanti Mbak Viana ke sini jangan bawa kacang dalam tas, kemudian nanti kacangnya dikasihkan orang utan, nanti orang utannya mencret saya yang harus mengobati, begitu Mbak. Sebetulnya peduli tapi keliru, tidak tepat begitu ya Bapak ya. Ini 2 permasalahan yang justru kami hadapi lebih serius gitu. Kalau soal protokol kesehatan insya Allah itu sudah ibaratnya sudah menjadi budaya begitu. Budaya membuang sampah tidak pada tempatnya sama ngasih makan, ini yang saya pusing. Iya, itu apakah ada edukasi di situ, misalnya peringatan begitu Bapak? Sudah Mbak, jadi untuk protokol kesehatan tidak kasih pakan sembarangan, membuang sampah pada tempatnya itu setiap 30 menit sekali kami menggunakan mesin otomatis mengingatkan. Pakai speaker toa itu loh Mbak. Itu dari depan sampai belakang kedengaran untuk semuanya begitu. Iya, tapi masih ada oknum yang ngeyel nih. Realita bukan oknum tapi budaya kita ya. Wong kita di jalan aja kadang-kadang pakai mobil bagus juga buang sampah langsung buka kaca lempar gitu kan. Itu. Baik, baik. Tadi balik lagi ke revitalisasi tadi Bapak, mengenai apa peran masyarakat pecinta TSTJ nih sebagai salah satu ikon kota Solo untuk revitalisasi ke depan itu. Ya, kami mohon doa restunya, semua apa yang akan kami rencanakan ini dimudahkan oleh Allah.
sehingga Taman Satwa Tarujuruk ini menjadi lebih baik lagi, dan misi ke depan adalah misi jangka panjangnya 50 tahun ke depan. Anak-anak kita nanti, cucu kita itu nanti, Mbak Viana, Mbak Isna sudah punya anak belum ini? Salah satunya masih single nih Pak. Oh masih single ya. Semoga 50 tahun ke depan anak atau cucu kita itu masih melihat harimau, gajah, orangutan, owa, buaya, dan lain-lain itu masih ada. Tinggal jangan hanya dilihat di YouTube maupun suaranya saja, kan eman-eman gitu ya. Nah, itu satwa-satwa endemik Indonesia yang tetap harus dijaga kelestariannya. Karena tugas utama kita itu tadi, yang jomblo dinikahkan, yang nikah dia punya anak. Nah, yang punya anak ini nanti kalau sudah kelebihan di tempat kita dilepas liarkan ke habitatnya, atau kita tukaran dengan kebun binatang atau lembaga konservasi lain untuk tukeran gitu. Sehingga tetap kelestariannya terjaga. Baik Pak Bimo. Ya. Terakhir nih, apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat nih yang nanti akan mengunjungi TSTJ Solo nih? Ya, ini kan dinilai hampir 10. Iya, 10 radio jaringan. Ya, terima kasih. Di luar daerah yang ingin berkunjung. Di luar juga, monggo. Ke Solo itu kan sekarang mudah aksesnya. Kalau mau berkunjung ke Taman Satwa Tarujuruk itu yang penting tolong jaga protokol kesehatan. Yang kedua, pembayarannya kalau bisa itu cashless. Jadi di loket kita disediakan QRIS yang bisa dibayar menggunakan alat elektronik apapun, insya Allah kami bisa terima. Sehingga nanti prosesnya cepat, tidak antri, aman, tidak perlu tukar-menukar uang, seperti itu. Karena program kita 5 tahun ke depan itu kalau bisa sudah cashless semua seperti di tol. Apalagi tol sekarang ini, sekarang kita nggak perlu lagi pakai e-money katanya nanti. Cukup lewat saja langsung dibaca, sudah langsung saldonya berkurang, seperti itu. Tantangan ke depan mungkin kita juga harus seperti itu. Jadi nanti uangnya sudah pakai handphone gitu. Masuk ke area Juruk nanti udah ada kode tersendiri, uang elektroniknya sudah berkurang gitu. Jadi lebih enak. Sehingga tolong dipersiapkan dari sekarang, itu transaksi non tunai kami sudah support untuk transaksi non tunai apapun, debit, kartu kredit maupun alat pembayaran yang lain begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti yang saya sampaikan, tolong bantu kami untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga adalah itu tadi, jangan kasih makan satwa sembarangan, karena kami memang sudah menjamin makanan satwa di sana terjadwal dan gizinya sudah kita hitung berdasarkan menu kebutuhan masing-masing satwa. Itu Mbak. Jadi kami terima kasih, harga tiket masih murah 25.000. Info lebih lanjut, monggo follow maupun jenguk website kami. Kalau website kami solosu.id, kalau Instagram kami Juruk Solosu. Saya ulangi lagi, Juruk Solosu, gandeng semuanya untuk Instagram kami. Informasi-informasi yang lain komplit di sana dan juga bisa langsung nanti ada chatting di sana juga. Begitu, Mbak. Iya, baik. Baik, semoga revitalisasinya TSTJ Solo menjadi konsep Taman Safari berjalan lancar nih Pak Bimo, dan kita tunggu nih, kita tunggu nih perubahannya dari TSTJ Solo. Iya, baik. Bismillah. Semoga semua lancar, Allah memudahkan. Amin. Baik, terima kasih Pak Bimo. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini.